Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah untuk memulai aktivitas kita yang akan kita lakukan pada satu hari ini, seperti biasa mari terlebih dahulu kita awali hari kita untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena di mana sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, sebentar sebelum kami melangkah kepada aktivitas yang akan kami lakukan untuk satu hari ini, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mendengarkan, bersekutu dengan firman-Mu melalui perenungan kami pada hari ini. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau buka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan boleh menjadi bekal kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus, naung manubuho kita padua halihon, sian godang ni asini rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus sian akan amate, asa marpakirimon namangulu hita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah setiap manusia yang hidup memiliki yang namanya pengharapan? Ya, setiap manusia, setiap kita yang hidup selalu memiliki yang namanya pengharapan. Pada waktu kita akan mempersiapkan diri dan akan melakukan segala kegiatan kita pasti memiliki pengharapan. Pada waktu kita mempersiapkan nilai-nilai kerjaan-kerjaan dan studi kita punya pengharapan yang selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita akan melihat bagaimana pengharapan yang bersifat lahiriah harusnya berkaitan dengan pengharapan yang bersifat mulia dan kekal. Seharusnya kita juga mengerti bahwa pengharapan yang kekal dan sementara kita menjadi orang Kristen harus memiliki satu nilai energi hidup untuk membuat pengharapan yang kekal tersebut. Pengharapan yang Tuhan berikan dapat kita kaitkan dengan pengharapan-pengharapan yang kekal. Bagaimana kita tahu bahwa pengharapan yang kita miliki itu bersifat mulia dan kekal adanya? Apakah yang menjadi dasar atau jaminan dari pengharapan kita yang mulia itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 3 jelas dikatakan oleh Rasul Petrus agar setiap kita harus senantiasa memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Alasan yang paling hakiki kita memuji Tuhan yaitu karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari kehidupan lama, dari dosa-dosa yang kita perbuat. Orang biasanya memuji Tuhan karena alasan lahiriah. Punya kesehatan, mendapatkan karir yang baik, kekayaan, dan kenikmatan. Maka
kita menganggap bahwa hal itu memang biasa terjadi. Apakah kita menolak itu semua? Jelas tidak. Segala sesuatu yang ingin Tuhan lihat adalah sampai sejauh mana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Bukan memuji Tuhan berdasarkan apa yang sudah kita dapat. Maka dalam bagian ini kita percaya apapun yang kita terima daripada Tuhan selalu ada pengujian. Waktu kita diberi banyak, Tuhan akan uji sampai sejauh mana kita melihat ini. Kalau akhirnya kita terkait dengan yang kita miliki dan akhirnya menyombongkan diri di depan Tuhan, Tuhan tidak akan memberkati kita kembali. Karena level kita belum siap untuk hidup diberkati, mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Jemaat di Smyrna diizinkan Tuhan selalu miskin. Tetapi Tuhan menonjolkan jemaat Smyrna memiliki kekayaan rohani yang sangat luar biasa. Sehingga mereka disiksa sampai mati pun, mereka tetap setia sampai mati. Tapi sebaliknya, jemaat Laodikia yang dipenuhi kekayaan tidak lagi hidup mengutamakan Tuhan, tetapi memanjakan diri dan terus mencari kepuasan-kepuasan diri yang tidak henti-hentinya, akhirnya dihina dan dibuang oleh Tuhan. Kita percaya ketika jemaat-jemaat di Kapadokia, Galatia, Betania, dan semua yang ada di Asia Kecil yang dilayani oleh Petrus mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya pergumulan, kesulitan, dan bahkan juga himpitan. Akan tetapi, melalui pergumulan-pergumulan, penderitaan, kesulitan, bahkan himpitan-himpitan yang dirasakan mereka, bukan berarti mereka adalah orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Justru di dalam semua itulah akan muncul nilai kemuliaan Tuhan melalui seluruh kehidupan mereka. Di sini kita belajar bagaimana seharusnya kita menjadi orang Kristen yang selalu melihat apa yang kita terima secara lahiriah sebagai ucapan syukur dan tidak jatuh di dalam kesombongan. Malahan dalam kesulitan, di dalam penderitaan, dan pergumulan sekalipun, kita dituntut untuk bersyukur karena berarti memang Tuhan melihat kita harus lebih diberikan ujian-ujian. Apakah kita mampu bertahan di dalam iman yang kita percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di sini kita dikaitkan memuji Tuhan berkaitan dengan keselamatan? Karena memang kita percaya bahwa anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Keselamatan yang kita terima bersifat anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita, yang sifatnya pasti dan tidak bisa hilang. Maka di bagian inilah kita harus senantiasa memuji nama Tuhan untuk keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Bagaimanakah Tuhan menyelamatkan kita? Di dalam bagian ini Rasul Petrus mengatakan, Tuhan menyelamatkan kita melalui rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi di sini kita percaya bagaimana kita diselamatkan yang bersifat anugerah melalui daripada kelahiran kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kuasa keselamatan merupakan kuasa yang selalu bekerja dalam ruang dan waktu sampai Kristus datang kembali. Dan dikatakan juga di dalam Roma pasal yang kelima ayat 2-5 bahwa sebenarnya pengharapan kita itu adalah satu pengharapan yang pasti di dalam Kristus.
Mengapa kita selalu punya pengharapan? Karena di dalam pengharapan itu ada kuasa untuk semakin lama kita semakin tahan di dalam ujian. Ini berarti menjelaskan kepada kita, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan harus selalu bisa dilatih oleh Tuhan melalui ujian lepas ujian, pergumulan lepas pergumulan, sehingga akhirnya dia mempunyai pengharapan demi pengharapan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan kita pada hari ini yang menyapa kita, marilah kita bangun pengharapan kita yang hidup di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yang mana nilai-nilai lahiria harus dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat spiritualitas, yang mulia, dan yang kekal. Sehingga dari situ kita boleh belajar bagaimana Tuhan akan pakai kita di dalam situasi apapun juga. Jadi inilah penghiburan yang luar biasa daripada surat Petrus untuk jemaat-jemaat di Galatia, di Filipi, di Kapadokia, dan di Pontus, dan di tempat-tempat Asia kecil lainnya, sehingga mereka boleh bersyukur atas segala keadaan mereka, sekalipun tantangan pergumulan datang di dalam kehidupan mereka. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bangun pengharapan-pengharapan kita bangun iman kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga apapun pergumulan, apapun persoalan yang akan datang kepada kita, kita tidak akan meninggalkan iman kita. Kita tidak akan jauh dari yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita akan dikuatkan dan akan selalu diberkati untuk dapat melewati semua tantangan itu. Selamat merenungkan dan menghidupi firman Tuhan pada hari ini. Selamat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia buat kita. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.